Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi aujaba alaina siyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ashrafil anam. Wa ala alihi wa ashabihil amjadil kiram amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para kaum muslimin, muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu berpuasa di bulan Ramadan sampai hari yang terakhir, yaitu hari ke-30. Oleh karena itu kita wajib bersyukur atas kenikmatan yang besar ini. Semoga dengan rasa syukur kita, kenikmatan-kenikmatan ini bisa disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari. Salawat dan salam tak lupa semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, beliau Nabi besar Nabi Yuna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan salawat ini kita senantiasa bisa meneladani apa yang menjadi sunnah-sunnah, apa yang menjadi ajaran-ajaran beliau yang dibawa oleh para sahabat, kemudian para tabi'in, dan kemudian dilanjutkan estafetnya kepada guru-guru kita dan kepada kita semua, sehingga dengan bersolawat dan berusaha menjalankan apa yang menjadi sunnah-sunnahnya, kita diakui menjadi umatnya besok di hari kiamah. Amin Allahumma amin. Para kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dimanapun kalian berada, semoga tetap bahagia. Di akhir bulan Ramadan ini, hari yang ke-30 ini, jika kita membicarakan tentang puasa, kita tidak lepas dari yang namanya kewajiban zakat fitrah yang oleh ulama pada literasi atau literatur kitab-kitab fikih, yaitu diwajibkan bagi orang Islam yang menemui hari daripada bulan Ramadan dan awal Syawal, maka diwajibkan atas dirinya membayar zakat fitrah. Jauh-jauh hari sebelum masa ini, Nabi Muhammad Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Syahin an Jarir. Kanjeng Nabi bersabda, "Syahrul Ramadhana mu'allaqun bainas sama'i wal ardi. La yurfa'u ilallahi illa bizakatil fitri." Puasa bulan Ramadan itu digantungkan di antara langit dan bumi. Di antara tengah-tengah langit dan bumi, dan tidak diangkat dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan membayar atau mengeluarkan zakat fitrah. Hadis ini jelas bahwa zakat fitrah adalah sebagai penutup daripada bulan Ramadan. Sehingga dalam hal ini maka banyak sekali literatur dalam kitab-kitab fikih bahwa zakat fitrah itu boleh dibayarkan sebelum akhir daripada bulan Ramadan. Kalau kita kaji dengan teliti, kita telaah dengan berbagai kitab, baik kitab hadis, tafsir, dan lain sebagainya, kenapa ini menjadi syarat diterimanya pahala atau kewajiban puasa Ramadan ini digantungkan kepada zakat fitrah? Karena satu, dari sisi historis itu turunnya ayat perintah tentang kewajiban puasa dengan kewajiban zakat itu sama, yaitu tahun kedua dari hijrahnya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi analog, memberi gambaran bahwa as-sholatu imaduddin, bahwa sholat itu adalah tiang daripada agama. Jadi kalau bisa dikonstruksikan lebih
luas bahwa al-iman, iman itu sebagai asasuddin, dasar beragama. Kemudian setelah ini dasar atau pondasi, kemudian dibangun yang diinterpretasikan dengan syahadat atau dua syahadat, dua kalimat syahadat. Kemudian didirikanlah tiang-tiangnya yang diilustrasikan sebagai sholat. Seperti sabda Nabi, as-sholatu imaduddin. Nah, kemudian dari tiang-tiang ini akan dibangunkan selanjutnya yaitu dinding-dindingnya dan atap-atapnya. Dan kita jika menyimak di hadis-hadis secara tersirat bahwa atap ini adalah zakatnya, sedangkan dinding ini adalah puasanya. Sehingga kalau dianalogkan, bangunan yang hanya berdinding tanpa atap itu pasti kurang sempurna. Begitu juga puasa Ramadan ketika tidak disempurnakan dengan menjalankan zakat fitrah sesuai dengan ketentuannya, maka pahala puasa itu belum bisa diterima. Kecuali memang dia tidak termasuk orang yang berkewajiban zakat fitrah. Seperti dia meninggal sebelum akhir daripada hari yang terakhir bulan Ramadan. Maka memang dalam hal ini dia tidak punya kewajiban zakat fitrah. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, kenapa zakat fitrah itu menjadi penutup atau menjadi penyempurna daripada kewajiban berpuasa Ramadan? Ini sesuai dengan sabda Nabi juga. Kita telaah ketika beliau di perang Badar. Setelah selesai perang Badar, beliau bersabda kepada para sahabat, "Roja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar." Kita sudah kembali dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Dan yang dimaksud Nabi perang besar ini adalah jihadun nafsi, yaitu memerangi hawa nafsu. Dan sudah kita ketahui bersama bahwa termasuk puasa ini adalah faedahnya adalah untuk mendidik nafsu kita agar bisa dikendalikan oleh akal dan pikiran kita, agar bisa dikendalikan oleh perasaan-perasaan kita. Nah, dalam analogi perang, orang yang menang, pasukan yang menang dalam perang itu pasti mendapatkan ghanimah atau harta rampasan, yaitu harta-harta yang ditinggalkan oleh musuh, kemudian kita peroleh harta itu yang disebut dengan ghanimah. Dan ghanimah ini walaupun kita mendapatkannya sebagai orang yang berperang, tapi ghanimah ini harus dibagikan dengan ketentuan-ketentuan termasuk sesuai ketentuan yang ditentukan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadinya orang berperang yang menang itu dia harus berbagi dari apa yang diperoleh. Nah, sedangkan kita puasa ini, hakikatnya kalau kita ingin menjadi pemenang di akhir bulan Ramadan, kita harus berbagi. Ini sebagai bukti bahwa kita bisa memenangkan atas nafsu kita bisa memenangkan atas ego-ego kita, ego kepemilikan kita, ego rasa ingin memiliki ini kita kalahkan. Sehingga kita tuangkan, kita realisasikan dengan kita membayar zakat fitrah. Makanya zakat fitrah itu tidak ada batasan maksimal. Iya, memang minimal satu sok ya, maaf satu sok atau 6 mud. Satu sok atau 4 mud, bukan 6 mud ya. Satu mud itu kan 6 on. Jadi ini sebagai bentuk kita kemenangan, kita bisa menaklukkan nafsu kita, ego kita, sehingga kita mampu membayarkan kewajiban zakat fitrah ini sebagai bentuk kemenangan kita di akhir bulan Ramadan yang kita sebut dengan Idul Fitri, yaitu hari kemenangan. Jadi kesimpulannya adalah zakat fitrah merupakan bukti bahwa kita mampu mengalahkan ego kita, mampu mengalahkan rasa ingin kepemilikan kita terhadap harta benda kita. Jadi, sekali lagi, bahwa puasa bulan Ramadan itu pahalanya sesuai sabda Nabi digantungkan di atas langit, di atas bumi, antara langit dan bumi, sampai dia dibayarkan zakat fitrahnya. Dengan kata lain,
puasa tidak akan diterima kecuali setelah kita membayar zakat fitrah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan yang jelas itu dari diri saya yang penuh dengan kekurangan, dan bila ada kebenaran itu murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.